Baik Kakak, kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:03. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi semua. wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di ruang virtual ini. Yang mana pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama akan menyelesaikan materi selanjutnya terkait kegiatan program diseminasi PKG PJOK dalam tatap maya ini. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan GMAT atau Zoom pada kesempatan siang hari ini dengan baik dan lancar dan tanpa ada hal-hal lain yang mengganggu yang berakibat fatal. Baik, kakak, selanjutnya terima kasih telah meluangkan waktu pada kesempatan siang hari ini. Semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan bagi yang sekarang mengalami musibah seperti sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, kesehatan, dan bisa melaksanakan rutinitas atau aktivitas sehari-harinya dengan baik. Baik kakak-kakak, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bertemu lagi di ruang virtual ini, sesi tatap maya pada kesempatan yang ke 13 13 ya, 13. Kita akan membahas terkait materi aksi nyata ya, yaitu aksi nyata tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi singkat katanya aksi nyata ini adalah seperti kakak-kakak membuat video mengajar lagi. Kalau yang kemarin kan yang 30 menit itu yang awal itu tentang pengetahuan yang belum sama sekali kakak-kakak dapatkan dalam kegiatan PKG ini. Dan yang ini nanti kakak akan membuat video kembali sejauh mana kakak telah mendapatkan pelajaran terkait PKG PJOK ini. Nanti saya akan juga bantu dalam kayak mana referensi membuat video yang aksi nyata ini. Nanti ada saya kirimkan linknya di grup kakak. Oke, baik kakak, kita santai saja karena cuaca juga cukup terik nampaknya. Sebelumnya kita akan tenangkan hati dulu. Hati kita tenangkan dan pikiran kita arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur dan ingin tahu dan kebajikan. Boleh kakak-kakak, saya kasih waktu selama beberapa menit untuk tenangkan hati seperti pada layar yang kakak lihat sekarang. Boleh sambil duduk bersila kalau istilah bahasa kita, sambil menenangkan pikiran, hati, ambil nafas dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut, buat rileks, buat tenang, masukkan atau munculkan hal-hal rasa syukur atau rasa ingin tahu terutama dalam pendidikan kita di PKG PJOK ini. Silakan kakak-kakak untuk membuat serileks mungkin pikiran dan hati kakak-kakak sehingga kita tidak ada rasa terpaksa atau yang lain sebagainya, hal-hal yang negatif yang mempengaruhi diri kita, sehingga hal-hal positif selalu muncul, hal-hal yang baik selalu muncul dalam benak kita untuk menjalankan kehidupan kita ataupun tugas-tugas kita sehari-hari.
Baik, Kakak, saya rasa sudah selesai untuk menenangkan hati dan pikiran. Selanjutnya kita doa bersama. Di sini doa bersama di sini. Kalau seandainya ada kakak-kakak yang ingin mimpin boleh, tapi kalau mau langsung silakan juga kakak berdoa sendiri-sendiri atau ada yang mau mimpin boleh. Kak Aldo mungkin yang memimpin doa. Oh, Kak Aldo lagi ada dalam kegiatan tadi. Kak Edi atau Kak Usman. Kalau atau doa masing-masing aja kakak ya. Kita doakan pada diri kita sendiri. Kita doakan untuk orang-orang terdekat kita, anak istri, orang tua kita. Semoga mereka selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan juga kita semua selalu diberikan kemudahan kelancaran dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan ya seperti biasa kakak ada paham semua mengenai kesepakatan kita karena ini udah yang ke-13 kalinya kita melakukan tatap maya. Jadi kakak sudah mengetahui dan memaklumi hal-hal yang sudah terjadi. Jadi saya harap kakak dapat memaksimalkan kegiatan ini walaupun sebagian kakak mempunyai kesibukan atau kegiatan-kegiatan lain sambil melihat atau mendengarkan jimat ini, mudah-mudahan tetap maksimal dan kakak bisa menerapkannya nanti setelah selesai jimat ini. Oke, baik kakak. Dari tujuan sesi kita kali ini adalah yang pertama kita akan merefleksikan koneksi kita antar materi mulai dari modul 1 sampai ke modul 2 kemarin yang udah kita selesaikan di 2.6 kolam tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ya. Selanjutnya kakak atau tujuan sesi kita hari ini itu memahami penugasan aksi nyata. Mohon maaf kakak karena kondisi lingkungan di rumah ini ada ternak ayam, jadi agak terganggu suaranya. Saya harap kakak bisa memaklumi. Baik kakak, pada agenda kita pada sesi ini kita akan merefleksikan atau kita akan refleksi koneksi antar materi selama beberapa menit nanti. Setelah itu saya akan menjelaskan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Penilaian lini masa, itu sekitar beberapa menit, 20 menit juga. Setelah itu kita akan berdialog, diskusi dan tanya jawab. Dan terakhir kita penutup. Baik, pada kesempatan siang hari ini selama lebih kurang 2 JP pembelajaran kita. Mudah-mudahan lancar sampai selesai. Kita masuk ke pertama, yaitu kita akan merefleksikan koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Silakan sini kakak-kakak bisa berbagi dari apa yang kakak dapatkan, dari yang kakak pelajari selama ini di LMS. Boleh kita saling berbagi di sini, saling tanya jawab juga boleh. Kita saling berbagi saja. Yang pertama, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman yang terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak yang ingin menjawab, boleh langsung klik ration atau boleh dituliskan di kolom chat juga boleh. Silakan kakak-kakak bagi yang ingin berbagi sudah sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait
materi pertama yaitu modul 1 tentang paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau tidak, mungkin saya sedikit akan mengulas kembali, mereview kembali apa yang bisa saya sampaikan di sini terkait dengan materinya. Ya, silakan kakak, ada yang ingin berbagi terkait sejauh mana pemahaman kakak tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, keterampilan di sini dalam paradigma, ya, dalam pengertian kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sudah sejauh mana pemahaman kakak? Jadi di sini refleksi terkait pemahaman tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, ada beberapa mungkin aspek yang dapat dilihat, yang dapat kita pertimbangkan dalam materi yang kakak pelajari di modul. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, sudah kakak terapkan di sekolah atau seperti apa? Sejauh mana kakak telah mengintegrasikan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Pemahaman yang mendalam tentang hal ini mungkin terlihat dari kemampuan dalam merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan semua peserta didik, termasuk yang memiliki kemampuan fisik dan gaya belajar yang berbeda. Jika kakak-kakak mungkin merasa sudah mampu merancang kegiatan PJOK yang inklusif dan beragam, ini mungkin nanti akan menunjukkan bahwa pemahaman kakak sudah berkembang. Ya, jadi situ kakak sudah tahu sejauh mana kakak bisa menerapkan atau perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua mungkin menggunakan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT, ya, seringkali bersinggungan dengan budaya dan kebiasaan fisik yang beragam. Mungkin pengalaman kakak tentang pengajaran yang efektif terlihat dari seberapa jauh yang kakak menerapkan dalam kelas PJOK, yaitu dengan mempertimbangkan latar belakang budaya siswa untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan menarik bagi siswa atau bagi mereka yang kita ajar. Selanjutnya mungkin dari segi memaksimalkan aktivitas fisik, ya. Mungkin kakak telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan fisik, gerak keterampilan fisik dalam permainan, dalam pembelajaran materi-materi yang diajarkan. Jadi keterampilan mengajar yang efektif dalam PJOK, apakah sudah berfokus dan pada maksimal, apakah sudah maksimal waktu praktik dan aktivitas fisik siswa, apakah selama ini kakak sudah memberikan kesempatan yang cukup bagi siswa untuk bergerak dan berlatih keterampilan motorik mereka secara aktif. Jika iya, mungkin di situ kakak sudah berada di jalur yang benar. Ya. Selanjutnya mungkin kakak sudah melakukan atau mengembangkan evaluasi dan umpan balik dalam pembelajaran yang konstruktif, aman, efektif, berikan evaluasi, umpan balik, evaluasi otentik, evaluasi langsung selama fisik dalam kemana lepas tangkap dan evaluasi bisa memberikan evaluasi dan membantu
mungkin di situ juga bisa melakukan menunjukkan untuk memberikan penilaian yang mendalam dan bermanfaat bagi perkembangan siswa. Yang selanjutnya mungkin mengintegrasikan aspek sosial dan emosional, ya. Kakak udah paham sekali kata tadi di sekolah sudah sejauh apa dengan keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran juga. Juga mengajar sportivitas, kerjasama, bagaimana siswa mengelola emosi, aktivitas fisik. Jadi di sini jika mungkin kakak sudah memahami aspek dalam pemahamannya itu akan mengajar efektif. Namun jika ada area yang masih pendidikan itu bisa menjadi fokus pengembangan lebih lanjut. Silakan Kak, yang berbagi boleh. Ada kendala sedikit tentang saya. Jackson, Kak Fajar. Ayo Kak Bayu Fajar, sampai sejauh mana tentang pengalamannya? Tak dengar Kak, putus-putus suara Pasilnya tadi, memang tak ada sinyal dari sana tuh. Ngomong, sekarang dia ngambil apa tuh lagi di rumah. Oh, putus-putus suaranya ketua. Ya, izin yuk rekan-rekan menceritakan tentang pengalamannya sampai sejauh mana pengembangannya tentang kurikulum yang berdiferensiasi. Mohon maaf Kak, koneksi saya terputus tadi, ganggu jaringan. Jadi kita lanjut saja, saya tampilkan kembali PPT-nya. Oke Kakak, silakan yang ingin berbagi tentang refleksi pertama ini tentang paradigma mulainya PJOK. Sudah sejauh apa pemahaman kakak? Silakan Kak Fajar Bayu, ada yang memberikan tanggapan? Kak Udin? Kalau tidak, lanjut saja. Saya memaparkan yang refleksi terkait berikutnya. Tadi jelaskan tentang mungkin sudah sejauh mungkin sudah sedalam mana pemahaman kakak terkait paradigma yang sudah kakak terapkan dalam pembelajaran PJOK. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman yang terkait strategi pembelajar, strategi mengajar kakak? Masih materi 1 kemarin, ya. Apakah pemahaman
Ini strategi mengajar ini kita dalam kegiatan tatap muka kemarin nih, dalam modul 2. Apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau yang ingin berbagi silakan. Sejauh mana pemahaman kakak? Boleh kakak jelaskan langsung kalau ingin berbagi. Kalau masih ingin mau menulis lewat chat boleh juga. Jadi terkait dengan pemahaman strategi mengajar, mungkin bisa dievaluasi melalui beberapa indikator. Mungkin dari pertama tentang pemilihan metode mengajar yang tepat, ya. Sejauh mana kakak memahami dan menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan konteks pembelajaran. Strategi mengajar yang efektif biasanya dapat mengkombinasikan metode yang bervariasi seperti demonstrasi, berdiskusi, latihan, ya, hingga pembelajaran berbasis proyek agar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya mungkin bisa dievaluasi melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, strategi mengajar yang berhasil harus memperhatikan keberagaman atau beberapa karakter siswa. Jika kakak sudah mampu merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, di mana kakak dapat memodifikasi konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Maka pemahaman kakak di situ sudah terlihat baik, ya, jika kakak sudah menerapkannya. Jadi ini termasuk penggunaan asesmen formatif untuk mengetahui kebutuhan masing-masing siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Atau bisa juga dievaluasi lewat dari strategi mengajar ini dari penggunaan teknologi, ya, atau dari sumber daya pembelajaran. Apakah kakak sudah mampu memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada, baik itu buku, video, atau alat olahraga, atau platform digital untuk mendukung pembelajaran. Ya, pemahaman strategi mengajar yang efektif meliputi kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan sumber daya secara maksimal untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Selanjutnya sini ada mungkin bisa kakak mengevaluasinya dari strategi mengajar, ya, tentang pemahaman kakak tentang keterampilan sosial emosional dalam penerapan kakak dalam pembelajaran, ya, membangun lingkungan belajar yang positif atau memberikan umpan balik, ya, bisa pengembangan berkelanjutan. Jika kakak sudah menyadari pentingnya refleksi dan evaluasi diri dalam mengajar, serta berusaha memperbaiki strategi belajar melalui pelatihan atau kolaborasi dengan sesama guru. Itu menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya pengembangan profesional yang berkelanjutan. Jika kakak sudah menguasai berbagai elemen-elemen yang terkait tadi, mungkin pemahaman kakak tentang strategi mengajar bisa dianggap bisa dilanjutkan untuk kakak-kakak terapkan di sekolah kakak masing-masing. Namun jika masih ada area yang perlu dieksplorasi atau ditingkatkan, itu bisa menjadi fokus dalam pengembangan lebih lanjut. Kakak bisa menggali lagi informasi-informasi, ya, terkait modul di LMS, bisa kembangkan lagi tentang bagaimana penerapan atau gaya strategi dalam mengajar. Silakan kakak, ada yang ingin berbagi di sini sejauh mana pemahaman kakak tentang strategi mengajar? Kalau enggak,
kita lanjut saja. Atau kalau kakak pengen berbagi lewat chat boleh. Kita nggak perlu sungkan-sungkan kakak. Kita di sini sifatnya share saja. Saya juga di sini tidak bermaksud untuk menggurui kakak-kakak karena kita statusnya sama-sama guru PJOK. Bahkan kakak-kakak juga jauh ada yang lebih senior daripada saya. Pengalaman kakak-kakak juga lebih banyak daripada saya. Jadi di sini kita berbagi saja. Oke, selanjutnya tadi sudah tentang keterampilan mengajar yang efektif. Terus strategi mengajar juga sudah. Selanjutnya kita refleksi kembali tentang model pendidikan gerak. Ya, model pendidikan gerak ini, ya, apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak yang ingin berbagi atau bisa dituliskan secara singkat pemahaman kakak di kolom chat juga boleh terkait dengan pemahaman model pendidikan gerak kemarin sudah kita pelajari selama tatap muka kemarin. Ya, kakak sudah menggali informasinya dan sudah menuliskan di peta konsep atau mind map. Juga kemarin kakak sudah mempresentasikan seperti apa model pendidikan gerak itu, ya, sudah sejauh mana kakak memahaminya, apakah kakak sudah menerapkannya ke sekolah kakak masing-masing. Mungkin salah satunya tentang pemahaman dasar-dasar pendidikan gerak. Jadi di sini model pendidikan gerak itu berfokus pada pengembangan keterampilan motorik dasar. Jadi keterampilan gerak khusus dan kompetensi gerak melalui aktivitas fisik sudah sejauh mana kakak memahami konsep tersebut. Jika kakak sudah memahami pentingnya pengembangan keterampilan dasar seperti lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam fase perkembangan peserta didik, itu menunjukkan pemahaman kakak yang sudah baik. Di sini juga ada mungkin dari segi pentingnya pengembangan holistik, ya, dalam pendidikan gerak yang baik. Kak, tadi tentang diferensiasi. Bentar Kak Edi. Apakah untuk pelajaran berefleksi itu harus menerapkan 3 komponen? Boleh Kak Edi berbagi Kak Edi? 3 komponen di sini maksudnya Kak Edi apa ini? Di sini kan kita ada 3 komponen yang Kak Edi bilang tersebut. Jadi di sini sesuai dengan karakter sekolah kakak masing-masing aja. Jadi dari 3 komponen ini apa yang layak seharusnya kakak terapkan sesuai dengan kondisi atau karakter sekolah kakak. Entah bisa proses, bisa dengan konten atau produk, atau bisa juga dengan sesuai aset yang ada di sekolah kakak-kakak. Itu menurut saya kakak. Atau mungkin ada pemikiran yang lain, boleh kita berbagi di sini. Kalau seandainya ketiga-tiga ini bisa kakak terapkan di sekolah itu lebih baik ya. Ini tergantung aset yang kita punya di sekolah. Kalaupun tidak bisa kita terapkan tiganya, mungkin boleh salah satunya. Ya, betul Kak. Oke, ada lagi? Kalau tidak, silakan kita lanjut aja. Atau ada yang mau berbagi lagi di sini terkait tentang model pendidikan? Nah, ini tentang model pendidikan kebugaran. Kemarin kita udah melakukan, bahkan sudah kakak praktekkan seperti apa pendidikan kebugaran, ya, untuk mengukur tingkat kebugaran
peserta didik kita, kakak mungkin bisa menerapkannya. Kakak-kakak bisa lihat di modul, silakan terapkan pada peserta didik kakak bagaimana tingkat kebugaran peserta didik dengan yang kita pelajari kemarin, ya. Bisa kakak lakukan dengan rumus yang ada kemarin, berapa jumlahnya kemarin itu dikurang usia, ya. Silakan bisa juga kakak lakukan model pendidikan kebugaran ini dan bagaimana penerapannya dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, di situ kita dituntut untuk membuat program pendidikan kebugaran, ya. Tapi di sini lebih kepada kegiatan bukan kegiatan formal, kegiatan di sekolah, tapi ini kalau pendidikan kebugaran ini lebih kepada kegiatan ekstrakurikuler. Karena di situ kita membuat programnya, ada beberapa harinya seperti yang kakak telah buat kemarin di mind map, ya. Jelas tujuannya harus sejalan dengan yang kita inginkan agar tingkat kebugaran peserta didik itu tercapai dengan baik dan maksimal. Karena proses tumbuh berkembangnya peserta didik itu mulai dari dasar lah, ya, bisa kita gali, bisa kita terapkan, ya. Kak juga mungkin kayak Kak Udin nih yang melatih anak-anak futsal, udah tahu seperti apa kebugaran peserta didiknya, penerapan dalam latihannya. Kak Jaya juga atau ada kakak yang lain yang sudah menerapkan. Boleh sini berbagi Kak Udin, Kak Jaya, seperti apa yang telah kakak terapkan di sekolah kakak atau di tempat latihan yang kakak lakukan tentang pendidikan kebugaran. Kalau tidak, kita lanjut aja. Masih ada 2 refleksi lagi, yaitu tentang SEM. Ya, kemarin sudah kita lakukan SEM ini, seru sekali, sangat menarik sekali, ya. Dimana di situ kita dapat berbagi peran. Ada yang sebagai panitia, ya. Dalam SEM ini kita harus tahu komponen-komponen di dalamnya. Bisa nanti kakak terapkan di sekolah kakak dalam kelas meeting atau dalam kegiatan lainnya, ya. Kita berbagi. Jadi karena kan peserta didik itu tidak semuanya mampu melakukan gerak dalam permainan. Jadi mungkin di situ ada yang sebagai pembawa acaranya, ada protokolnya atau panitia. Jadi di situ kita bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing. Kalau di SMA itu udah sangat jelas karena di SMA udah sering kali melakukan dalam kelas meeting, ya. Apalagi kalau SMA ini mungkin penerapannya lebih kepada OSIS, ya. Ya, OSIS yang menerapkannya, tapi bisa diterapkan juga, ya, di kolaborasi dalam SEM. Kalau kita kebanyakan yang di SD ini mungkin jarang mungkin ya kita lakukan dalam SEM ini, tapi kalau kakak pengen dan saya juga ingin mencoba penerapannya, mudah-mudahan besok bisa kita laksanakan, ya, seperti apa SEM yang sesuai dengan karakter sekolah kita, ya. Dan refleksi yang terakhir sebelum kita melanjutkan tentang materi aksi nyata yang akan kita lakukan nanti, itu tentang asesmen otentik, ya, tentang penilaian. Kemarin sudah kita bahas sama-sama, sudah kita sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan ilustrasi terkait tentang asesmen otentik seperti apa dalam pembelajaran. Yang jelas kakak sudah memahami asesmen otentik itu bisa kita laksanakan, kita terapkan dalam pembelajaran PJOK, bukan pada saat kita menerapkan saat memberikan salah satu pemaparan terkait tentang teknik dalam suatu
materi, contoh dalam sepak bola bukan tentang kayak mana dribblenya, passingnya, tapi lebih kepada cara bermain sesungguhnya dalam permainan sepak bola, ya. Walaupun mungkin dalam satu kelas di situ siswanya tidak cukup hanya beberapa, kita bisa memodifikasi sesuai dengan sekolah kita atau kelas kita, ya, untuk mendapatkan asesmen otentiknya. Bisa kita modifikasi gawangnya, lapangannya, atau peserta didiknya juga bisa, ya. Di situ kita bisa tahu sudah sejauh mana pengetahuan mereka tentang cara bermain sepak bola, tentang dribblenya, ya, tentang passingnya, penempatan dalam permainannya juga. Di situ kita bisa menilai dan melihat keaslian dalam pembelajaran. Oke, baik kakak, terkait beberapa refleksi yang telah kita bahas ini, ada yang ingin berbagi? Silakan kakak. Sebelum kita melanjutkan ya penjelasan tentang tugas aksi nyata yang akan kakak buat. Nanti saya lebih jelaskan lagi nanti tentang aksi nyata. Silakan kakak yang ingin berbagi, merefleksikan materi-materi modul 1 sampai modul 2 tentang asesmen otentik yang telah kita pelajari kemarin. Atau masih ada yang masih perlu kita bahas, perlu kita berbagi di sini. Jangan sungkan-sungkan kakak. Saya cek dulu siapa yang belum masuk hari ini. Kak Aldo, Kak Bayu, Kak Edi udah, Kak Udin, Kak Os, Kak Ricci. Ada satu yang belum masuk nih. Dua orang. Kak Alumaidi sama Kak Sri. Mohon maaf kakak kalau terkait absen tatap maya ini, ketentuannya sangat jelas. Bagi yang sering tidak masuk atau absen sama sekali, tidak ikut di MET dari 19 tatap nanti, itu ketentuannya boleh dua kali tidak mengikuti tatap maya. Selebih dari itu suatu ketentuan dalam kelulusan. Ya, boleh kakak kabari temannya yang belum masuk, Kak Almaidi sama Kak Sri. Mungkin kakak tersebut dalam kegiatan tapi tetap kita mengikuti kegiatan ini. Baik kakak, tidak ada yang mau berbagi di sini? Kalau tidak, kita lanjut. Siap Kak Edi. Yang lainnya Pak, kayaknya pada sibuk semuanya Kak Edi. Oke, selanjutnya di sini kakak bisa melihat, bisa memahami. Jadi tujuan paradigma perubahan diri dalam dan kelas dalam PJOK itu adalah keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di situ dapat kita pahami tujuan paradigma kita untuk merubah cara mengajar kita dalam kelas PJOK kita. Ya, kita dapat mengubah berpikir kita selama ini yang masih kurang baik, ya, yang kurang efektif dalam pembelajaran, ya, dalam menerapkan keterampilan pedagogik, dalam mungkin agak kurang arah pada atau belum penuhnya kepada peserta didik. Tapi di sini kita sama-sama belajar, kita dapat mengubahnya pelan-pelan sampai tujuannya benar-benar dapat arah kepada peserta didik.
Oke, kita akan lanjut tentang penjelasan tugas aksi nyata. Nah, di sini dapat saya jelaskan. Nah, ada start di sini ya. Mulai. Setelah mempelajari semua modul, baik modul 1 ataupun modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan, kakak-kakak dapat menerapkan, ya, kakak-kakak dapat melakukan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh saya sebagai fasilitator melalui LMS. Jadi situ nanti kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan. Kakak buat lagi modulnya, modul ajarnya seperti apa. Kalau kemarin yang awal kemarin itu mungkin belum tepat pada sasaran ya tentang modul perencanaan PJOK yang kakak lakukan dalam video yang kakak lakukan kemarin ya, hingga refleksi setelah pembelajaran. Nanti setelah kakak buat perencanaan, selanjutnya kakak buat video mengajarnya lagi selama 30 menit tanpa edit, tanpa terputus. Hingga terakhir nanti kakak refleksikan setelah pembelajaran. Jadi setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang betul-betul berpusat. Nah, di sini pengantar tugas. Bisa kakak lihat, baca juga. Jadi keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta didik, ya, muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Ya, dari yang pertama, kakak dapat mengembangkan dari lingkungan belajar yang kondusif. Ya, mungkin selama ini pembelajaran yang kita terapkan masih kurang kondusif. Jadi nanti kakak bisa menerapkannya lebih kondusif lagi. Terus menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang benar-benar terarah dan berpusat pada peserta didik sesuai dengan karakter peserta didik ya. Apakah nanti bisa dibuat dalam pembelajaran berdiferensiasi? Boleh. Selanjutnya merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Situ juga kakak akan menerapkan penilaian otentik ya di lembar kerja peserta didik, LKPD-nya, ataupun dalam pembelajaran awal mungkin pengetahuan ingin mencari tahu pengetahuan awalnya. Jadi di situ kakak dapat jelaskan keseluruhan dalam pembelajaran PJOK. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya sebagai fasilitator berdasarkan yang pertama RPP. Kalau kita di Umar sekarang ini kita menggunakan modul ajar yang sudah dibuat dan di situ harus memuat rencana asesmen otentik. Ya. Selanjutnya rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Ini maksudnya bukan di kelas, tapi kalau kita di orang lapangan kita laksanakan di lapangan. Jadi rekaman video itu berisi 1 kegiatan pembelajaran, ya. Yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit.
seperti yang pernah kakak buat juga. Bagi yang belum yang kemarin, tolong segerakan karena ini masih lanjut membuat video lagi terkait yang sudah kakak pahami tentang modul 1 dan modul 2, kakak implementasikan di aksi nyata ini. Ya. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Yang kelima, testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, saya nanti perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan atau modul ajar yang kakak buat dengan video. Apakah video dengan perencanaan atau modul yang kakak sampaikan, kakak terapkan, apakah sesuai? Di situ akan saya lihat, ya. Boleh dari sekarang kakak mencari, nanti juga saya akan bantu referensi seperti apa videonya. Nah, selanjutnya penjelasan teknis aksi nyata. Di penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar, ya, sesuai dengan yang telah kakak dapatkan di materi yang telah kita bahas. Yang pertama, kakak dapat kembangkan modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi, dalam mengembangkan RPP atau modul yang dapat melihat kembali, ya. Yang pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan, ya. RPP yang atau modul ajar yang sudah kakak dapatkan, boleh kakak kembangkan lagi, kakak perbaiki atau kakak ubah sesuai dengan materi ini, sesuai dengan aksi nyata yang diharapkan, ya. Tentang pengembangan di modul 1.6, pengembangan perencanaan belajar PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik. Itu di situ bisa dibilang materi kemarin di dalam backward design. Jadi di situ dapat kita melihat pengetahuannya, keterampilannya, sikap, apakah yang dideskripsikan dalam tujuan belajar PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Jadi bisa kakak terapkan desain mundur, ya, dalam pembelajaran yang akan kakak buat nanti di aksi nyata. Selanjutnya, kakak implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi, ya, dengan kakak mempersiapkan segala kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di situ betul-betul kakak dapat menerapkannya sesuai dengan keterangan-keterangan ini, ya. Kakak bisa melihat juga aset-aset yang kakak punya di sekolah. Walaupun tidak sesuai dengan yang diterapkan, gunakan aja semampu yang sesuai dengan sekolah kakak punya.
Terus selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional. Ya, kemarin kakak-kakak telah membuat di mind map atau peta konsep kemarin ada model instruksional dan ada model non instruksional PJOK. Boleh kakak pelajari lagi di modul ya, modul kalau nggak salah itu modul 2.3. Itu kakak dapat melihat kembali seperti apa model instruksional dan non instruksional PJOK yang telah dipelajari tentang pendidikan gerak ya, model pendidikan kebugaran dan pembelajaran sport education atau SEM yang disesuaikan dengan kebutuhan pelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Di sini saya dapat memberikan sedikit gambaran. Bentar. Kakak, saya akan menampilkan seperti apa videonya. Mohon maaf kakak, ada sedikit kendala, videonya nggak bisa saya tampilkan, jadi saya lanjutkan saja materi slide-nya. Jadi selanjutnya kakak dalam merancang modul ajar yang kakak buat nanti, di situ kakak juga akan menerapkan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian unggah atau upload modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dalam modul tersebut,
dan rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar. Selanjutnya disematkan linknya. Ya, kalau dalam bentuk video boleh diupload ke YouTube, sematkan linknya di LMS, atau kalau bisa juga lewat Drive. Jadi link drive-nya juga dimasukkan ke dalam LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS, ya, sebelum batas waktu akhir. Oke, selanjutnya di sini ada aspek penilaian. Ya, yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi di sana nanti kakak dalam membuat video pembelajaran, ya, aksi nyata yang kakak terapkan nanti, kakak dapat menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ya, jadi di situ kakak dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka seperti apa dengan karakter masing-masing peserta didik. Ya, terapkanlah rasa nyaman belajarnya untuk betul-betul dapat, ya, terarah kepada peserta didiknya. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Yang ada 2 poin lagi di sini bagiannya, yaitu interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik, ya. Adanya saling tanya jawab mungkin antara guru peserta didik, adanya tanya jawab juga antara peserta didik lain dengan peserta didik lainnya. Yang selanjutnya, bagian selanjutnya, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Jadi dalam pengambilan video pembelajaran nanti, kakak dapat menjelaskan atau memperlihatkan bagaimana kakak sebagai guru memberikan motivasi, menampakkan emosi kakak yang positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Selanjutnya yang B, menerapkan strategi pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, yang pertama, pembukaan proses belajar. Kakak mungkin udah paham cara seperti apa, tinggal kakak lagi yang menerapkannya. Setelah kakak membuka proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Selanjutnya, menerapkan pengajaran yang efektif. Ya, ada mengembangkan konten, umpan balik, dan waktu. Terus pendekatan dalam mendampingi peserta didik saat mungkin peserta didik kewalahan atau cara yang dilakukan dalam keterampilannya kurang baik, bisa didampingi, atau dalam bentuk kelompok bisa kelompok tersebut didampingi. Kita bisa menyesuaikan kalau membuat kelompok atau membuat pos-pos bisa juga. Tapi di situ kita harus dapat betul-betul sesuai. Tidak hanya kita berada di satu titik saja, satu pos, tapi kita dapat menyesuaikan ke beberapa pos atau titik tersebut. Terus penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan pembelajaran berbasis model dan penutupan proses belajar. Nah, itulah rencananya atau alurnya dalam video yang akan kakak lakukan nanti. Dari mulai pembukaannya, mulai dari memberikan motivasinya kepada peserta didik, cara absennya seperti apa, pemanasannya, inti dalam memberikan umpan balik, penilaian, ya, sampai nanti kepada penutupan. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik dan menerapkan asesmen otentiknya. Selanjutnya, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi setelah kakak menyelesaikan modul pembelajarannya, ya, telah kakak buat sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi, sesuai dengan materi yang telah kakak dapatkan, mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 2, dan sudah kakak
dipraktekkan melalui praktek baiknya dan divideokan selama 30 menit tanpa edit atau tanpa putus. Nanti di sini kakak akan melakukan refleksi, di mana refleksi ini ada 3 tahap. Kakak yang kemarin juga udah melakukan. Waktu sebelum itu kakak masih mempelajari modul 1, ya. Kakak sudah juga membuat refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap ini. Ada what, so what, dan no what. Kemarin setelah tatap muka, kakak juga sudah membuat refleksi, ya, terkait dengan 3 tahap ini, ya, lewat so what, what, so what, dan no what, apa, ya. Dan ada 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what. Di sini dirincikan lagi untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5, ya, sampai modul tentang SEM kemarin. Dan selanjutnya tahap kedua yaitu so what, ya, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Dari tentang penyajian tugas gerak kemarin sampai ke SEM, di situ kakak harus dapat dikaitkan dengan pertanyaan so what, ya, dalam kakak membuat refleksinya nanti. Dan selanjutnya tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what. Sekarang apa? Ya, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Setelah kakak paparkan modul 21-25 ke dalam what, so what, selanjutnya yang tahap terakhir ini di know what atau sekarang apa. Di situ kakak akan mengevaluasi, merencanakan bagaimana rencana tindak lanjutnya dalam pengajar PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, ya, menggambarkan tentang materi yang akan saya sampaikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi, ya, dalam refleksi yang kakak buat nanti, yang kakak paparkan dalam bentuk PPT ataupun bisa di Canva. Di situ kakak jangan hanya sekedar mendeskripsikan atau menggambarkan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi dalam pelaksanaan refleksi tersebut. Yang kedua, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan, namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Jadi di sini kita disuruh jujur tentang pendalaman materi yang telah kita kuasai sejauh mana. Jadi di situ kakak sampaikan saja, ya, terkait dengan pembelajaran yang telah kita dapatkan. Terus bersikaplah selektif.
Kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukuplah peristiwa atau ide penting. Ya, peristiwa apa yang didapatkan dalam proses refleksi itu. Kalau ada ide-ide yang sangat baik, bisa kakak tampilkan, kakak berikan, kakak terapkan nanti dalam refleksi. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi juga nanti buat saya dan juga kepada kawan-kawan dan teman sejawat. Terus lihatlah ke masa depan, kita disuruh menata di masa yang akan datang tentang materi yang telah kita pelajari ini dalam program diseminasi PJOK ini. Jadi intinya setelah kita mendapatkan pemahaman terkait pelajaran materi modul-modul di setiap modulnya, kita akan akan melihat masa depan seperti apa sesuai dengan yang telah kita dapatkan. Ya, saya sendiri juga di sini masih banyak belajar, masih banyak menata diri dari modul-modul yang telah saya sampaikan. Juga saya masih belajar karena tuntutan ilmu itu bukan hanya sampai di beberapa titik, tapi seperti kata pepatah atau orang tua menyampaikan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kita di sini dituntut kita dapat memberikan perubahan-perubahan cara kita mengajar, ya. Kita renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya. Kita tuangkan ide-ide, gagasan, rencana pelaksana pengajaran di masa depan, dan kakak nanti dapat jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Kita sekarang berpikir rasional saja, kakak. Tidak perlu dengan proses terjadi perubahan yang saat ini terjadi. Ya, yang penting kita tetap fokus dengan dunia kita sebagai atau tugas kita sebagai pendidik, seorang guru PJOK. Walaupun nanti ada perubahan-perubahan, yang jelas apa yang telah kita dapatkan, materi-materi apa yang telah kita dapatkan, kita asah kembali, kita perbaiki lagi cara belajar kita, apakah sudah betul-betul terarah kepada peserta didik atau belum. Jadi di sini pentingnya kesadaran diri kita untuk dapat kita memperbaiki diri, kita merenungkan kembali apa yang kurang dalam proses pembelajaran kita perbaiki, ya. Apa yang sudah baik kita pertahankan dan kita tambah lagi, kita beri gagasan atau ide-ide yang lebih baik dalam pembelajaran agar pembelajaran kita terapkan benar-benar bermakna dan terarah kepada peserta didik kita nanti. Dan ini betul-betul dapat kita melaksanakannya secara kontinu, secara berkelanjutan sampai masa kita, pengabdian kita sebagai guru PJOK, ya. Yang penting kita jalani aja kehidupan, pembelajaran yang kita terapkan hari ke hari, agar semoga lebih baik lagi, ya. Kita saling sharing, saling berbagi kepada rekan-rekan sejawat, dan kita juga ada mungkin punya seperti KKG, ya, komunitas belajar di setiap kecamatan juga ada. Jadi di sana kita bisa dapat berbagi apa yang bisa kita terapkan, apa yang bisa kita lakukan. Silakan berbagi kepada rekan-rekan kita. Oke, selanjutnya. Nah, di sini masalah rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu kakak dapat membacanya. Ada tahapan refleksinya, ada what, so what, atau no what. Ya. Rubriknya di situ ada 4, ya. Ada sangat baik,
Ada baik, cukup, dan kurang. Kalau kita lihat di situ ada 3 aspek kriteria. Berarti kalau sangat baik ini nilainya mungkin bisa dibuat 4 nanti kan. Baik 3, cukup 2, kurang 1. Kita masuk ke yang award dulu, kriterianya. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Ini rubrik penilaiannya. Jadi kakak nanti dapat mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional. Terus peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses pengajaran. Ya, itu kakak harus dapat menjelaskan ya situasi seperti apa dalam proses pengajaran kakak. Kita stop sebentar kakak karena azan. Oke, baik kakak. Tadi sengaja saya berhenti karena lagi berkumandang azan. Saya lanjutkan kembali pemaparan tentang rubrik penilaian refleksi. Karena di situ nanti saya akan menilainya ya dari refleksi yang kakak buat. Tadi tentang what sudah. Sekarang ke so what.
Jadi kakak serta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Ya, hampir sama dengan yang di atas juga, yang Word, tapi di sini lebih mendetail serta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses pengajar. Yang ketiga, mampu menjelaskan secara rasional, dijelaskan lagi ya, dari yang kakak dapat di Word itu kakak jelaskan lagi secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadaan sosial. Terus di No Word yang lebih terperincinya lagi, ya, bisa kakak terapkan lagi. Dan di sini ada lini masanya, mulai dari besok kakak udah bisa mempersiapkannya, mempersiapkan modul pertama, modul ajar. Silakan kakak-kakak yang lain saling berkolaborasi sama kawan-kawan juga. Ya, Kak Sri sama Kak Zulfikar satu sekolah bisa saling kolaborasi gimana penerapan membuat modul ajar yang sesuai dengan materi yang telah kakak dapatkan, baik dari modul 1 ya, sampai modul 2 sampai ke asesmen otentik. Itu kakak dapat kakak terapkan di modul ajar kakak ya, dalam penerapan yang akan kakak lakukan. Setelah itu penyusunan aksi nyata. Yang kedua, membuat video pembelajaran. Yang tadi saya bilang kemarin kakak sudah lakukan 30 menit awal dalam proses pembuatan mengajar. Yang kemarin awal itu mungkin kakak belum mengetahui sejauh mana pemahaman kakak terkait modul materi-materi di LMS tentang PKG PJOK ini. Dan untuk yang sekarang ini kakak mungkin sudah sejauh banyaknya sudah tahu, sudah paham terkait materi dari 2.1 sampai 2.5 ataupun dari modul 1 kemarin. Kakak ubah lagi dari yang video kemarin yang masih kurang ya, masih kurang baik penerapan pembelajarannya. Di video yang aksi nyata ini itu lebih kompleks lagi, kakak lebih memahami ya cara-cara pembelajarannya sesuai dengan karakter peserta didik juga, sesuai dengan aset yang kakak miliki juga di sekolah ya. Kita tidak perlu terlalu banyak mencarikan yang tidak ada, cukup yang ada saja yang di sekolah. Kita maksimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Setelah itu kakak upload modul ya, kakak upload 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Berarti sekitar masih ada waktu besok sampai ke minggu pertama awal bulan November untuk menyelesaikan modul dan videonya. Sudah selesai, tinggal Kak, Kak. Berarti videonya, materi pembelajarannya sama dengan video pertama nggak apa-apa ya Kak ya? Boleh. Ambil aja video pertama, dikembangkan lagi. Jadi kan ada perubahannya tuh. Kan yang kemarin itu mungkin masih kurang, yang ini lebih dalam lagi penerapannya. Nanti akan saya kirim model contoh referensi lah untuk kakak seperti apa yang aksi nyata ini. Kalau bisa waktunya tadi sesuai ini ya kakak ya, jangan ada lagi terlambatan karena memang kegiatan kita sudah bulan-bulan November ini hampir mendekati Desember, nanti akan berdekatan dengan ujian semester ganjil dan sebagainya dan kegiatan-kegiatan kakak yang lainnya. Jadi jangan sampai due date-nya terlalu lama
Jadi persiapkan mulai dari modul, ya, modul ajar. Silakan kakak-kakak satu kelas ini berkolaborasi, ya, membuat modul ajar dan membuat video juga boleh, saling bekerjasama satu sama yang lain. Yang jelas jangan sampai lewat dengan dudetnya seperti yang kemarin. Kalau kemarin mungkin bisa saya toleransi, tapi untuk yang ini kalau bisa, karena kami dalam waktu dekat kalau nggak ada perubahan awal bulan November, tepatnya tanggal 6, 7, 8 kami akan dipanggil oleh BGP untuk menentukan masalah tugas-tugas dan lain-lainnya. Jadi situ kami akan menyelesaikan beberapa materi karena kita udah berjalan kegiatan ini hampir 2 bulan. Jadi situ kami akan mempertanggungjawabkan sebagai fasil kegiatan yang telah kami lakukan. Jadi mohon kerjasamanya kakak-kakak agar dapat menyelesaikan tugas demi tugas di LMS. Yang masih belum, tolong diselesaikan juga. Dan untuk yang ini, ya, karena kedepannya ini nanti setelah modul yang aksi nyata ini bersamaan dengan video mengajarnya, nanti kedepannya nanti ada lagi kakak membuat seperti rencana tidak lanjut ke dalam komunitas belajar sesuai yang ada di sekolah kakak. Nanti kakak entah menerapkan apa yang akan kakak terapkan di sekolah. Dan terakhir kakak akan berbagi praktik baik juga nanti di terakhir. Oke, kita fokus saja ke dalam yang ini dulu. Yang jelas kakak bisa menerapkannya, menyelesaikannya, ya, satu persatu. Setelah itu, setelah tadi kakak mengupload RPP atau modul ajar dan video setelah rentang 8 hari, ya, dan penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah itu, setelah 8 hari penyusunan aksi nyata, kakak akan membuat refleksi aksi nyata. Setelah membuat video, edit modul dan video, kakak akan membuat lagi refleksi aksi nyatanya. Di situ nanti entah kakak buat dalam bentuk PPT ataupun Canva, boleh. Nanti ada bantuan dari kawan-kawan, referensinya silakan cari di mana yang bisa kakak dapatkan. Baik, kakak-kakak, pada sesi sebelum akhir ini, boleh kita diskusi dan tanya jawab terkait video dan modul yang akan kakak lakukan nanti. Silakan. Lebih kurang 5 atau 7 menit kita diskusi. Silakan kakak-kakak, atau ada yang mau disampaikan terkait dengan aksi nyata ini. Kak Udin, di mana Kak Udin? Kak Udin, Kak Jaya. Kak Jaya di dalam perjalanan nih. Udah sampai belum Kak Jaya?
Kakak, silakan kakak yang ingin berbagi. Sebelum kita tutup sesi tatap maya kita siang hari ini mengenai aksi nyata ini, ada yang perlu dibicarakan, kita diskusikan. Halo kakak, ini sedikit bisa saya sebagai referensi, saya lihatkan videonya secara singkat saja mungkin. Nah, jadi seperti itulah gambaran singkatnya kakak awal cara membuat videonya nanti. Yang jelas video yang kakak buat itu sesuai dengan modul ajar yang akan kakak buat. Kakak kembangkan lagi, kalau yang kemarin rasanya kakak pengen kembangkan kemarin, silakan gunakan modul ajar yang kemarin, tapi diubah sesuai dengan ketentuan yang telah saya paparkan tadi di aksi nyata tadi ini. Begitu juga dengan videonya. Jangan menggunakan video yang kemarin, kalau bisa videonya yang terbaru, sesuai dengan pemahaman kakak yang udah didapatkan. Itu menurut saya, sampai dengan kakak bisa menerapkan asesmen otentik. Oke, baik kakak. Terkait tentang materi kita sudah sampai pada akhir sesi kita hari ini. Kakak dapat merefleksikan koneksi antar materi 1 tadi sampai materi 2 ya. Kakak dapat menggali lagi informasi-informasi tersebut di modul-modul di LMS atau modul yang telah saya kirim kemarin waktu saat
tatap muka, bisa kakak kembali pelajari lagi sendiri jika ada waktu di rumah, waktu-waktu santai. Dan tibalah waktu kita untuk mengakhiri kegiatan tatap maya ini. Sebelumnya ada pantun nih kakak. Kakak bisa melihat jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, tetap selalu di hati dan terinspirasi. Terima kasih kakak-kakak yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKK PJOK pada tahun ini. Sudah sampai tahap ini, tatap maya yang ke-13 tentang aksi nyata. Mudah-mudahan apa yang telah kakak dapatkan dalam pembelajaran, ya, pun masih ada yang banyak kekurangan, bisa kakak gali kembali informasi-informasinya, dan semoga kedepannya kita berharap kita dapat mengubah paradigma kita guru PJOK dalam mengemban tugas sebagai guru PJOK, betul-betul dapat menjalankan tugas kita, ya, kepada peserta didik dengan walaupun karakter peserta didik kita berbeda, tapi dapat kita terapkan pembelajaran yang terarah dan bermakna kepada peserta didik. Mudah-mudahan bisa dapat lebih baik lagi hendaknya ke depannya, dan semoga kegiatan PKG ini juga dapat mempererat silaturahmi kita sebagai guru PJOK kapanpun dan dimanapun kita dapat berbagi. Yang penting kita tetap semangat, ya. Terima kasih kakak-kakak. Hapus dulu untuk hari ini. Alhamdulillah. Yang lain mungkin masih banyak dalam kegiatan. Kak Aldo ada kegiatan, yang lain juga ada kegiatan. Tapi kakak alhamdulillah dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Walaupun masih ada kekurangan, nanti kita boleh bahas di grup. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, boleh kita dokumentasi. Kakak boleh tampilkan wajah-wajah penuh dengan aura semangat positifnya. Kita dokumentasi sebentar. Kak Sri, boleh buka Kak Sri? Kak Sri lagi buat kue nih, boleh Kak? Kak Sri lagi sibuk-sibuknya sekarang nih. Kita dokumentasi sebentar Kak. Kak Sri, semuanya. Silakan. Kak Edi. Yang lain silakan. Kita Kak Udin, Kak Bayu, Kak Aldo, Kak Jaya mungkinlah sampai lapangan Japura nih. Dia mimpin sekarang. Oke, yang ada aja kita dokumentasi. Semangat. Ya. Semangat. 1, 2, 3. Oke. Saya kirim ke grup. Oke, baik, kakak. Sebelum saya tutup, ada yang perlu dipertanyakan lagi? Kak Edi, pas Kak Edi? Pas Kak. Kak Edi aman sekarang, tinggal nunggu hasilnya aja lagi. Makin sini makin deg-degan nih Kak. Tinggal saya berdua lagi nih yang piloting 3. Mudah-mudahan lah bisa menyusul Kak Edi lancar. Amin. Iya, tadi dapat info banyak, ada beberapa kawan yang ini remedian sama akses videonya itu tidak bisa dibuka. Jadi kalau kayak gitu diulang kayak buat video Kalau awal lagi. Kalau akses video itu biasanya upload ulang atau linknya itu terkunci ya. Kecuali kalau sudah di kasus ya baru ngulang kita Kak.